siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengangkat pujian bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita mau katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. saya mau jemaat saja katakan hatiku.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada Saudara, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Deksa Rentra. Kita bertelut untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada sabat pagi yang indah ini kami datang ke tempat-Mu ini. Engkau begitu baik bagi kami masing-masing yang sudah hadir pada saat ini. Kau telah jaga lindungi kami sepanjang 6 hari telah berlalu, hingga pada sabat ini kami boleh ada di tempat ini karena dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami masing-masing. Pada saat ini kami mau datang kepadamu untuk memuliakan membesarkan nama-Mu di tempat ini. Kami mau berbakti Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah hadir, terlebih WL Singer pemusik multimedia yang bertugas pada sabat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberikan hikmat akabuli daripada-Mu. Kau berdoa juga khusus untuk pendeta Kleri yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia kepintaran hikmat daripada-Mu, sehingga apa yang dia boleh sampaikan itu hanya datang daripada-Mu. Kau berkati saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dan tidak kurang satu apapun juga. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini, biarlah Engkau menjamah mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan datang daripada-Mu Tuhan. Yang sudah jauh daripada-Mu, biarlah Engkau mau ketuk pintu hati mereka Tuhan. Mereka boleh berbalik dan boleh datang ke tempat ini untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum dapat pekerjaan, Kau memberikan pekerjaan. Bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam tugas mereka, biarlah Engkau turut campur tangan sehingga boleh mereka bekerja dengan baik dan boleh kembali juga ke rumah dengan tidak kurang siapapun juga. Rencana-rencana kami di tempat ini Tuhan. Kau tahu bagaimana kebutuhan kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau mau ketuk pintu saudara-saudara kami untuk boleh dapat membantu juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Segala rencana kami di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan. Baik peranan-peranan kami di Pondok Kelapa, di penjara, dimanapun kami dapat melayani dengan baik Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami akan percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dan bila mana kami sungguh-sungguh dapat melayani Engkau lebih baik, kami boleh selalu lebih setia kepada-Mu Tuhan. Memberkati pemerintahan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah pemerintahan ini dapat memerintah negara ini dengan baik. Kau memberikan kekuatan, kesehatan dan rencana-rencana mereka. Dan dia boleh tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan punya mau. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau saja yang boleh berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ingin datang ke tempat ini. Terlebih saat ini ada yang dikonseling oleh pendeta, biarlah Tuhan mereka boleh dapat dengan mengerti sehingga mereka boleh mendapatkan kebenaran yang sejati sehingga boleh mereka berbakti di tempat ini dengan baik. Kami kirimkan segala
rencana-rencana kami yang kami sudah programkan, biarlah ini boleh mendatangkan jiwa-jiwa hanya datang kepadamu. Memberkati seluruh jemaat kami dari yang kecil sampai yang paling tua. Terima kasih atas berkat Tuhan, dan semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Hamba alaskan doanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, akan doa kami dan beri damai-Mu. Amin. Baik. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang mengumpulkan persembahan boleh persiapkan persembahannya. Ayat persembahan kita pada Sabat hari ini terdapat dalam Amsal 23:26 yang berjudul Hati yang Berserah. Amsal 23:26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kita akan mengangkat pujian, doa Yabes sambil jemaat mengumpulkan persembahan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita minta kesediaan Mami Lulu untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat Sabat ini. Hari ini semua tentang Tuhan, hari ini semua tentang kebaikan-Mu. Kami sudah mengembalikan sebagian daripada berkat kami. Itu kan merupakan ucapan syukur kami betapa Tuhan baik. Berkati tangan-tangan yang sudah menyampaikan persembahannya, bahkan yang belum menyampaikan, biarlah Tuhan memberkati sama dengan yang sudah memberkati agar mereka boleh mendapat kesempatan di waktu yang lain untuk dapat mengembalikan ucapan syukur. Terima kasih Bapak atas doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya melihat belum ada tamu-tamu yang baru pertama kali hadir, namun kita akan menyalami satu sama lain sambil kita menaikkan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih
Mewakili jemaat Mount Sinai Adventist Church mengucapkan selamat sahabat, selamat datang kepada seluruh jemaat dan para tamu yang telah hadir untuk beribadah bersama-sama kami. Kiranya sahabat-sahabat berikutnya kita boleh datang tepat waktu dan lebih rajin lagi ke gereja supaya tempat bangku-bangku di sini penuh. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 yang membawa Alkitab atau Alkitab boleh dibuka. Saya tidak bosan mengingatkan untuk kita jemaat untuk membawa Alkitab atau Alkitab karena satu dan lain hal kita tahu sendiri agar kita tidak selalu menyalahkan operator ya. Kita buka dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Saya akan membacakan ayat yang ke-22. Jemaat ayat 23 dipandu dengan para singer dan ayat yang ke-28 kita akan baca bersama-sama. Kita boleh bangkit berdiri. Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jemaat. Sesudah itu menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jemaat. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jemaat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kita baca bersama-sama. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Di
belakang. Terima kasih Aling. Saya harap kita semua nih lagu pujian yang terakhir kita semua boleh all out ya buat Tuhan. Kita mau angkat sekali lagi lagu pujian Bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Saat ini kita mau mendengar Tuhan berbicara melalui Pak Pendeta Clary. Kita mau masuk ke dalam khotbah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat,
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Semua kita katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Saya mau Mount Sinai mendengarkan Mount Sinai bernyanyi. Kita katakan Ku bawa jemaat yang berbeban berat, kita boleh bawa semua beban kita. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat di altarnya.
Bapa di surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami percaya tidak ada sedetik pun kesia-siaan ketika kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Dan ketika kami datang ya Tuhan di altar-Mu yang kudus, kami datang dengan segala pergumulan dan harapan kami. Dan kami selalu yakin dan percaya ketika berada di hadapan Tuhan, kami tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Oleh karena itu biarlah hikmat-Mu Bapa di surga menguasai hati dan pikiran kami yang tercemar oleh karena dosa, sehingga tidak mampu untuk melihat rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami, apalagi ketika kami mengalami pergumulan. Oleh karena itu Bapa di surga, di saat ini biarlah Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami, membukakan mata iman kami, sehingga kami melihat bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa kehadiran kami di tempat ini, di hadapan hadirat-Mu, di rumah-Mu Bapa di surga, bermakna bagi kami, membawa berkat bagi kami. Kami datang ke sumber berkat yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji syukur pada Tuhan. Terima kasih WL Singer, para pemusik multimedia. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian anggota jemaat dan juga para tamu yang rutin, yang belum mungkin jadi anggota jemaat. Terima kasih banyak. Kita bersyukur di hari Sabat Tuhan yang diberkati ini, kita bisa berkumpul bersama-sama. Minta maaf ini bukan jadwal batik, sudah 2 Sabat kemarin, tapi kami pakai batik karena ada baju yang tidak kebawa di Bogor. Rencana mau balik hari Jumat, tapi pertimbangkan ya perjalanannya, trip akan panjang. Jadi kita putuskan hari Sabat pagi kita berangkat ke sana. Dan ada manfaatnya. Semakin jauh semakin cepat tibanya gitu ya. Karena jauh kan jadi estimasinya mesti cepat datang. Kalau nggak bisa macet. Kita bersyukur bisa lewat. Tidak hujan. Tadi sempat ada rintik-rintik tapi tidak hujan. Ya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi di saat ini. Hari Sabat ini Bapak Ibu sekalian, saya mengambil satu tema yaitu bergumul bersama Tuhan. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Baik yang sakit, yang sehat-sehat juga punya pergumulan. Tidak ada uang dalam tanda kutip kurang maupun yang banyak tidak ada uang dalam tanda kutip yang ada pasangan dan ada pasangan semua punya pergumulan. Semua punya pergumulan. Orang dewasa, ya anak-anak ada pergumulan. Jadi kita melihat pada saat ini bergumul bersama Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya dengan siapa kalian bergumul? Kalau kita bergumul sendiri, apa jadinya? Kita bergumul bersama dengan orang lain, apa jadinya? Terlebih lagi ya kita bergumul hanya dengan masalah, maka kita akan terus dipenuhi dengan masalah. Kita tahu jawabannya, tetapi mari kita lihat salah satu cerita yang menguatkan saya secara pribadi. Kisah yang kita tahu bersama-sama, tetapi mungkin ada yang Bapak Ibu belum tahu dari cerita ini. Dan saya yakin dan percaya ada banyak poin yang belum kita lihat dari cerita ini. Cerita ini berbicara tentang Yakub di Sungai Yabok. Di mana ketika di Sungai Yabok, namanya diubah jadi Israel. Kita baca tadi, menjadi kemenangan. Cikal bakal di mana Tuhan kemudian membuat satu bangsa yang dipilih untuk memberkati banyak orang. Dipilih dari pergumulan. Jadi kalau kita berbicara tentang Israel, itu bukan hanya suatu bangsa yang diberkati, tetapi bangsa yang diberkati oleh karena apa? Menang dalam pergumulan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, tentu kita perlu tahu bahwa kita perlu menang dulu dalam pergumulan kita sendiri. Dan kita jadi berkat bagi orang lain. Di hari Sabat ini kita coba untuk melihat bagaimana kisah yang sudah sering kita dengar, tetapi wah ada luar biasa banyak sekali plot twist yang terjadi dalam cerita ini. Dan makna-makna yang sangat baik yang bisa kita lihat dari cerita Yakub bergumul bersama Tuhan. Jadi ini saya punya pemikiran bergumul dengan Tuhan atau bersama Tuhan. Karena dari cerita ini kita lihat bahwa Yakub dia bukan hanya bergumul dengan masalahnya, tetapi dia juga bergumul dengan Tuhan. Malaikat yang kemudian kita tahu adalah utusan Tuhan yaitu Yesus sendiri bergumul dengan dia. Di saat yang sama dia mau menyelesaikan masalahnya bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ceritanya demikian. Waktu dia kemudian tahu bahwa hak kesulungan itu
Tuhan sudah pilih bukan jatuh kepada yang tua, tetapi kepada yang masih muda atau dia sendiri, anak yang kedua. Dia tunggu-tunggu, nggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Akhirnya dia dan ibunya membuat satu skenario untuk diberkati oleh ayahnya. Ayahnya yaitu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan. Yang menarik, dari dia lahir, namanya sudah dicatatkan sebagai Yakub. Seorang yang kemudian memegang tumit kakaknya, Esau. Ya, memegang tumit kakaknya Esau. Dan dia keluar. Dan pengertian dari Yakub bukan hanya memegang tumit, tetapi juga penipu. Oleh karena tindakannya. Kalau kita pelajari Alkitab dengan detail, satu waktu Yesus sempat katakan bahwa orang yang duduk bermakan bersama-sama dengan aku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi ada satu kondisi di mana kalau kita pangkok kaki, orang Manado bilang begini, itu satu hal yang sangat punya makna sekali. Di dunia barat, di dunia timur, kalau sampai ada tumit kita mengarah ke orang lain, contohnya mungkin kalau siapa yang ada pangkok kaki, dia sementara memusuhi orang tersebut. Ya, memusuhi orang tersebut. Jadi Yesus ambil kutipan ini dalam kitab Perjanjian Lama, kemudian Yesus bilang ada seorang yang duduk makan bersama-sama dengan aku, tetapi tumitnya terangkat menghadap aku. Diambil dari siapa? Dari ini, Yakub, penipu. Dan yang Yesus sampaikan siapa itu? Yudas. So, apa hubungannya Yudas dengan Yakub? Apa hubungannya dengan penipu? Oke, apa perbedaan pembohong dan penipu? Beda tipis. Siapa yang tidak pernah bohong? Kita turun tangan semua ya. Maaf, kita semua pernah bohong. Tapi kalau kebohongan adalah ketika kita menyembunyikan fakta. Menyembunyikan fakta. Ya. Tetapi ketika kita menipu, ya, seringkali kebohongan ini dipakai dalam tipuan, oleh karena penipuan adalah satu tindakan menguntungkan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Itu penipuan. Jadi bukan hanya sekedar bohong. Makanya waktu Yudas datang kepada Yesus, kemudian Yudas kiss Yesus bilang, kelihatannya dia sayang, dia cinta. Padahal itu kebohongan. Tetapi bukan hanya kebohongan, dia kemudian menipu Yesus. Kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepadanya, dia tipu dengan menjual Yesus untuk keuntungannya sendiri. Dan itu yang terjadi. Nah, kita balik ke kisah di mana Yakub kemudian bertemu dengan Esau. Pernah kita bayangkan kenapa Yakub harus pulang kampung? Kenapa? Pernah kita tanyakan atau kita tahu ceritanya kenapa dia harus pulang kampung? Dia bikin masalah 20 tahun lalu. Dia rebut hak kesulungan dan kemudian dia dibenci oleh kakaknya Esau. Dan Esau bilang kalau sampai ketemu, saya ramas DP leher. Saya patahkan batang lehernya. Dan kalau kita belajar itu permainan kata sehubungan dengan leher dan kemudian dia mencium leher ketika bertemu. Artinya dia marah sekali kepada Yakub. Dan Yakub seorang yang penakut sekali. Ini dia orang yang penakut, orang penakut ini suka tipu-tipu biasanya. Karena ya. Dan ini hal yang tidak bisa dipisahkan, ini orang penakut ini biasa suka tipu-tipu. Dan ketika kemudian dia sudah lari sekitar 20 tahun. Dia terus hidup dengan cara yang sama. Dia tipu-tipu. Ada sini yang kita punya kenal mungkin orang ini hidupnya tipu-tipu terus dari dulu. Dan itu cara hidupnya. Dia kemudian mendapatkan hak kesulungannya dan setelah itu dia pergi ke Laban. Dia kemudian akhirnya menipu Laban sebelum dia keluar. Kalau kita baca ceritanya. Tapi kita mesti tahu bahwa orang penipu biasanya juga kena tipu. Ya, tipu baku tipu orang Amun bilang. Tipu baku tipu sudah. Jadi seorang yang dikenal dengan penipu, ini kalau kita berbicara tentang kata ini, penipu ini, enggak semua kita enggak senang dengan ini. Enggak suka dengan ini. Tapi itu terjadi kepada Yakub. Menariknya Yakub, dia melarikan diri dan kemudian Tuhan sendiri yang katakan, sekarang kau pulang ke kampung halaman.
Dan saya akan berkati engkau di sana. Selama hidup, Yakub pikir bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Tapi faktanya, baik istrinya, anak dan harta-hartanya, dia dapatkan oleh karena dia apa? Dia menipu dan dia ditipu. Betul atau tidak? Jadi selama dia bekerja kepada Laban, Laban tipu dia untuk apa? Istri, ya kan? Laban tipu dia untuk istri. Kemudian tipu pembayaran 10 kali. Dia ditipu, dirubah. Oh, mau dibayar ini, mau dibayar. Tapi kemudian dirubah pembayarannya. Jadi Laban sampai di titik dia sudah kesel sama Laban, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia nggak bisa bikin apa, dia nggak bisa keluar dari situ karena dia hidup di situ. Dan dia hanya jaga ternak ayahnya. Dan kalau ada ternaknya yang mati, dia mesti ganti. Dia mesti pintar-pintar cara bagaimana supaya ternak itu bisa tetap berkembang ada. Dan apa yang dijanjikan oleh Laban selalu diganggu, selalu ditipu ya. Laban selalu menipu dia untuk tidak memberikan apa yang dijanjikan kepadanya. Itulah akibat kalau orang suka main ini ya. Tuhan sudah janji tapi kita mau usahakan berkat Tuhan kita ambil dengan cara apa? Tipu-tipu. Dengan caranya manusia. Dan setelah kemudian dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia punya keberanian. Akhirnya saya bisa terlepas dari masalah ini. Saya bisa kemudian keluar dan dia masih keluar waktu Tuhan perintahkan Tuhan mau berkati dia di kampung halamannya. Dia keluar, dia tipu mertuanya. Dia tipu mertuanya, ya kalau kita lihat ceritanya, dia tipu mertuanya untuk jaga supaya jangan sampai mertuanya tahu dia akan meninggalkan dan membawa harta benda yang ada. Dan betul dia pergi. Setelah 3 hari ketahuan, dikasih ada penjaga kasih tahu ke Laban bahwa Daud sudah melarikan diri, bawa istri dan anak-anak dan juga bawa ternak. Dan Laban kejar Yakub. Laban kejar dan Laban kemudian bertemu dengan dia. Ya. Yakub punya istri Rahel kemudian ambil ada satu ya dikatakan kayak ya, ini ada kalau dalam teologi juga ada ini biasa dipakai untuk penyembahan lah. Diambil kemudian disimpan dan disembunyikan. Akhirnya tidak didapatkan dan akhirnya Laban kembali dan Laban kemudian memberkati dia dan anak-anaknya Yakub untuk pergi. Cuman masalahnya dalam perjalanan ketika pun Yakub sudah bertemu dengan malaikat, diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang perintahkan loh. Tuhan yang perintahkan bahwa Tuhan akan berkati. Dan dia mendengar langsung dari Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya ada malaikat. Dan dia bilang ini rombongan malaikat datang. Karena rombongan malaikat sudah datang, saya mau pergi ke kampung halaman. Dan dia tahu masalahnya. Dia tahu masalahnya bahwa kalau dia ke kampung, Esau masih ada. Dan Esau masih membenci dia. Bagaimana nantinya ketika dia pergi ke kampung, kemudian Esau berpikir bahwa kedatangannya untuk mengambil harta, hak warisannya. Apa yang akan terjadi? Oh, perang suku. Perang kakak adik terjadi. Masalahnya, dia nggak dipersiapkan untuk berperang. Dia itu orang yang penakut. Ya. Dia sampaikan ke Esau pesan. Oke, ya di dalam nubuatan, ketika kemudian dia mau dilahirkan, dia dan Esau mau dilahirkan, dikatakan bahwa yang bungsu akan menjadi tuan dari yang tua. Dia ingat nubuatan ini dan saking dia takutnya dia sampaikan kepada pengawalnya yang mau dia utus kepada Esau, dia bilang, katakan ke Esau bahwa tuanku, hambamu akan datang. Jadi dia putar balik itu. Dia bilang bahwa yang tuan apa? Si Esau. Dan yang hamba dia. Kemudian untuk meyakinkan Esau bahwa dia enggak akan ambil hak kesulungannya, dia bilang kepada Esau, saya punya istri dan anak-anak. Dan saya ada ternak yang ada. Saya punya ternak. Mau menjanjikan kepada Esau bahwa saya datang bukan untuk cari hak kesulungan. Saya cuma mau pulang kampung.
cuma mau pulang kampung seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau hidup di sana, hidup damai. Pergilah utusannya. Kemudian utusannya balik. Kemudian sampaikan kepadanya satu kabar yang luar biasa. Kabar yang luar biasanya adalah apa? Esau tidak kasih respon apa-apa. Atas pesan yang sudah disampaikan, saya adalah hambamu. Saya sudah menikah, sudah punya anak, punya harta. Saya nak akan bikin ancaman kepadamu. Saya nak akan mengancam engkau. Saya akan ambil hartamu. Esau nak ada respon. Dia tidak ada satu kata pun. Dia datang dengan membawa 400 prajurit. Saudara bisa bayangkan? 400 orang datang. Dia bawa untuk bertemu dengan Yakub. Yakub selama ini adalah seorang yang berjuang sendiri. Setelah dia keluar dari tempat itu, dia berjuang sendiri. Ya. Dia berjuang untuk kehidupannya, dia berjuang untuk keluarganya, dia berjuang untuk masa depannya. Dan cara dia berjuang adalah apa? Main tipu-tipu. Ambil kesempatan. Dan dia adalah seorang yang penakut. Dan waktu Tuhan suruh dia untuk pergi, keadaannya terjepit. Kita kan orang yang diberkati oleh Tuhan ya, benar kan? Tuhan punya janji kepada kita untuk memberkati kita kan? Kita punya kondisi yang sama seperti Yakub. Di saat dimana Tuhan yang suruh pulang, tapi masalahnya kelihatannya apa? Bukannya meredah, malah makin besar. Saya sudah merendahkan diri nih. Tapi gantinya kemudian diterima, Esau datang bawa 400 prajurit. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kemarahannya. Dendamnya yang sudah 20 tahun dia pendam, yang bisa ya orang bilang datang sendiri musuhnya. Menyerahkan diri. Berjuang sendiri dengan rasa takut kelemahan yang ada. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia takut untuk maju, dia tidak punya pilihan untuk mundur. Ayahnya sudah melepaskannya, sudah pergi. Tuhan memerintahkan dia untuk pulang kampung. Tetapi dia mau pulang, dia mau maju, tidak bisa. Karena kalau sampai dia maju, habis semua. Jadi dia deal-dealan dengan Tuhan. Bukan dengan Tuhan, dia bikin satu strategi. Dia utus nanti anak-anaknya, istrinya, dan persembahan. Ada yang dikirim ke Esau. Dan dia bersendiri bertahan di tepi sungai Yabok. Firman Tuhan katakan, ini sungai ini adalah tempat di mana banyak sekali binatang buas. Sering terjadi di sini ada banyak pembunuh dan penjahat yang suka ya merampok. Jadi dia nak punya tempat lain, menyuruh istri dan anak-anaknya lebih dulu, kemudian berada di satu tempat untuk dia bergumul sendiri, berdoa di tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Dengan kondisi yang tidak aman, tidak nyaman. Dengan ketakutan dan kelemahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu kutipan katakan kemenangan terbesar bukan ketika kita menang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ketika kita menang bersama Tuhan. Ada menariknya ketika dia berdoa, ketika dia memohon tuntunan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan yang suruh saya pulang, tapi kenapa kelihatannya sebelum saya tiba di kampung halaman saya akan mati di tengah jalan. Bukan hanya saya, istri dan anak-anak dan juga penjaga dan semua ternak saya bisa hilang. Dia teringat perbuatannya. Mungkin kita juga sering untuk merenung secara pribadi, karena kesalahan saya
anak istri saya bisa dapat akibatnya. Betul nggak? Terlalu egois seseorang ketika dia mengatakan, bukan salah saya kok. Enggak. Kalau di dalam rumah tangga, kalau dalam lingkungan, ketika kita melakukan kesalahan, terkadang itu bisa berefek kepada orang lain. Saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan, kalau seperti ini berarti mungkin kesalahan dan dosa saya yang mengakibatkan mungkin jemaat ini tidak diberkati oleh Tuhan. Dan itu harus saya renungkan secara pribadi. Kita harus merenungkan mungkin karena saya, karena akibat yang saya lakukan, sehingga bisa berefek kepada yang lain. Why not? We must think about that. Karena terkadang kita perlu bertanggung jawab dengan keputusan yang kita buat dan akibatnya terjadi kepada orang lain. Percaya atau tidak. Itulah kenapa ketika kita membuat keputusan kita perlu ada pertimbangan. Dan dia merenung pada saat itu. Apa yang dia perbuat mungkin, ya, apa yang dia perbuat di masa lampau, akibatnya baru datang sekarang. Mungkin apa yang saya perbuat di masa lampau, baru saya petik buah-buahnya sekarang. Dan selama ini saya mengusahakan untuk menghindar dari akibat-akibat itu. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu, seberapa hebat kita menghindar dari akibat yang telah kita perbuat, kita akan menghadapinya satu kali kelak. Percaya atau tidak, itu akan terjadi. Tetapi luar biasanya dalam cerita ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang yang mau datang kepada Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah lelah dan dia tidak mampu. Dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Dia hanya bisa berada di situasi yang menakutkan, di situasi yang mengancam untuk datang berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Sudah give up dia, menyerah dia sama Tuhan. Dan ketika dia berdoa, menyerah kepada Tuhan, Tuhan datang kepadanya dalam bentuk utusan Tuhan. Tuhan datang kepadanya dalam bentuk utusan Tuhan dan kemudian bergumul dengan dia. Tuhan bergumul dengan dia. Dan dia bergumul dengan Tuhan, ya. Dia bergumul dengan Tuhan, ya. Enggak menang-menang. Sampai pagi, dua-duanya nggak menang. Kutipan Orang Nubuat katakan bahwa ketika dia bergumul dengan malaikat ini, yang kita tahu adalah Yesus itu sendiri. Sampai habis tenaganya. Sampai pucat-pucat dia. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan dan luar biasanya, ya, ketika Tuhan bergumul dengan kita dan kita tidak menyerah, akan datang di satu waktu di mana kemudian Tuhan datang kepada kita, bergumul bersama-sama dengan kita, di dalam masalah kita, di tempat di mana kita mungkin berada di posisi yang hopeless, ketakutan, menyerah, tidak punya daya. Dan kemudian satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah genggam erat Tuhan itu. Dan kemudian jangan lepaskan Tuhan di saat tersulit dalam kehidupan kita. Dan minta Tuhan berkati kita sebelum Tuhan pergi. Dan itu yang terjadi kepada Yakub. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam identitas lama, tetapi memberi kita nama dan tujuan yang baru. Kalau kita percaya ini, Tuhan tidak pernah memanggil Yakub untuk pergi ke tempat yang lama, tanpa identitas baru, tanpa nama baru, tanpa tujuan yang baru. No. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dipanggil juga ke tempat ini bukan karena tujuan yang lama. Ada tujuan yang baru, ada nama baru, ada identitas yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita. Itu tujuan Tuhan. Jangan terpaku kepada hal-hal yang lama. Maka Tuhan akan menolong kita. Kelemahan kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika dia bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Dan kemudian menahan Tuhan. Tuhan katakan, ini sudah fajar, sudah mau merekah, saya harus pergi. Dia tahan kemudian bilang apa? Jangan pergi sebelum berkati aku. Pahanya disentuh. Dan kemudian tidak bisa buat apa-apa lagi.
pahanya, orang bilang jadi pincang dia. Dan tahukah saudara bahwa kepincangannya itu, ya ketika dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan di malam itu, di saat yang sama Tuhan mengutus malaikat yang lain bertemu dengan Esau. Ketika dia datang kepada Tuhan berdoa supaya Tuhan bisa mengampuni dia, supaya jangan lagi melihat dia seperti Yakub yang suka tipu-tipu tetapi datang kepada Tuhan. Tuhan, sudah saya tidak ada tipuan yang lain, tidak ada cara yang lain untuk menang, untuk bisa sampai ke tujuan. Esau datang dengan prajuritnya, apalagi tipu daya yang bisa saya lakukan untuk bisa menang? Tidak bisa. Tidak ada cara lain dan dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengutus malaikat kepada Esau. Di dalam mimpi Esau kemudian menunjukkan pergumulan daripada Yakub. Saudara tahu seseorang yang hidup sendiri, jauh dari keluarganya, berjuang sendiri. Saya belum pernah merasakan, Gita sudah pernah mungkin. Berjuang sendiri. Bergumul untuk hidupnya. Dan mungkin kita masih luar biasa dapat kesempatan. Tapi luar biasa juga pergumulan yang ada. Yang lain juga mungkin pernah seperti itu. Pernah merantau dan lain sebagainya. Dan Esau ini dia berjuang bertahan hidup dengan tipu-tipu. Waduh, luar biasa. Bersyukurlah kalau kita hidup berjuang sedemikian kerasnya untuk mempertahankan ya keluarga kita. Bersyukur dengan itu semua. Dia punya cara hanya demikian. Tetapi di dalam kelemahannya kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan datang kepada Esau memberikan mimpi. Perjuangan daripada Yakub yang keluar dari rumah, bagaimana dia bersusah payah dan hidup di dalam tindakan-tindakan mungkin yang tidak bisa dia harap. Tidak pernah dia pikirkan. Dan bagaimana pergumulannya, ketakutannya ketika dia berada bergumul saat ini Tuhan sampaikan kepada Esau. Dan kemudian Tuhan juga katakan kepada Esau di dalam mimpinya bahwa malaikat bersama-sama dengan Yakub. Ketika Esau berjalan bertemu dengan Yakub, mau bertemu dengan Yakub. Selesai Yakub kemudian bergumul dan dia diberkati. Namamu sekarang bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Kenapa? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Dan nama Israel sendiri artinya itu diambil dari nama Sarah dan El. Allah bergumul atau Allah menang. Allah bergumul dan Allah menang. Jadi Israel ini menggambarkan bahwa ketika Tuhan bergumul bersama-sama dengan umatnya, kemenangan ada di pihaknya dan kemenangan jadi pihak umatnya. Dan itu jadi bagian daripada Yakub. Kesulitan hari ini adalah bahan bakar bagi kesaksian di masa depan. Siapa yang punya kesulitan di hari ini, punya pergumulan di hari ini sama seperti Yakub, itu adalah bahan bakar untuk kesaksian. Dan kesaksian daripada Yakub menguatkan saya secara pribadi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Siapa tukang tipu di sini? No, tidak ada yang mengaku tukang tipu. Tidak ada dosa sebesar seperti ini, penipu. Kenapa? Karena penipu ini sering disandingkan dengan setan. Dan itu dilakukan oleh seseorang yang datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk merubah namanya dan identitasnya dan tujuannya. Menjadi tujuan yang baru. Bapak Ibu sekalian bahwa Yakub bergumul sepanjang malam bukan untuk mengalahkan musuh. Tetapi untuk memegang erat-erat dia yang telah datang untuk memberkatinya. Banyak kali, sering kali, ketika kita dalam pergumulan yang kita mau pegang erat, yang kita mau yakinkan, yang kita mau jaminkan adalah masa depan itu cerah. Tetapi kita nak mau genggam si pemberi masa depan. Dan Yakub bergumul bukan karena itu, bukan karena supaya dia bisa menang terhadap Esau, bukan. Tetapi dia bergumul menahan Esau dengan kuat, menahan akan malaikat dengan kuat-kuat. Dan memohon, kasih berkat. Tetapi dia menggenggam juga. Kita perlu menggenggam Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami permasalahan ataupun ketika kita diberkati, jangan pernah melepaskan genggaman kita.
kita perlu tetap memegang Tuhan. Banyak orang yang ketika dapat berkat, dia lepas Tuhan. Dan kehidupannya merosot lagi. Pikirkan itu. Kisah Yakub di Sungai Yabok mengajarkan kita untuk bergumul dengan Tuhan. Menerima transformasinya dan percaya bahwa kelemahan kita adalah sarana untuk mengalami kasih karunia-Nya yang sempurna. Kita tidak lepas dari pergumulan hari demi hari. Yakub itu bergumul terus-menerus. Dia mempraktekkan kehidupan untuk melepaskan diri dengan cara yang salah terus-menerus. Tapi Tuhan datang di satu waktu setelah 20 tahun, Tuhan datang kepadanya untuk ingatkan dia. Sudah cukup kamu hidup dengan cara demikian. Kembali ke kampungmu dengan identitas baru dan buat perubahan dan tujuan hidup yang baru. Dan dia mendengarkan panggilan Tuhan. Di dalam perjalanannya, dia menghadapi masalah yang besar. Dia menghadapi dendam daripada kakaknya dan ancaman kematian. Dia bergumul dan Tuhan bersama-sama bergumul dengan dia. Tuhan mengirimkan malaikat kepada Esau untuk mengingatkan pergumulan daripada adiknya ini. Dan ketika Esau datang dengan 400 tentaranya, dia sampaikan kepada tentaranya, jangan sentuh Yakub. Jangan sentuh Yakub. Dan ketika dia bertemu dengan Yakub, dari kejauhan dia melihat bagaimana Yakub ini dengan kaki yang pincang, berusaha berjalan dengan tenaga yang sudah mau habis, dengan wajah yang pucat pasi, oleh karena dia bergumul dengan luar biasanya. Dia melihat adiknya. Dan kemudian dia berlari dan memeluk adiknya dan mencium adiknya di leher. Batang leher yang dia mau patahkan, dia cium. Dia lihat pergumulan daripada adiknya. Maka tidak heran, Alkitab katakan ketika kita datang bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita berdoa pada Tuhan, musuh orang pun dijadikan sahabat. Musuh orang pun dijadikan sahabat. Dan manakala ketika dia melihat Esau yang memberikan pengampunannya, baca dalam Alkitab, dia bilang katakan, barusan dia bergumul dengan malaikat dengan utusan Tuhan dan dia sampaikan kepada Esau yang mengampuni dia, melihat wajahmu serasa seperti melihat wajah Allah. Yakub, Yabok, dan Israel. Ada permainan kata antara Yakub dan Yabok. Yakub seorang penipu. Yabok ini katanya adalah sungai, mengalir. Tetapi juga penggunaan katanya adalah bergumul. Jadi Yakub seorang penipu yang bergumul bersama dengan Tuhan, kemudian mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Sabat ini, kita diberikan satu janji oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan menjanjikan bahwa kita semua orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan nama baru, Tuhan menjanjikan tujuan baru. Dan dalam perjalanannya kita berada di situasi yang sangat mencekam. Kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Dan satu-satunya cara atau yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Sudah tidak ada cara kita mau buat seperti apapun, tidak ada cara. Yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Tuhan menggerakkan orang. Tuhan menggerakkan Esau untuk menolong kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan, pegang erat Tuhan. Minta Tuhan berkati dan jangan lepaskan Tuhan kalau Tuhan belum berjanji untuk memberkati. Yakub lakukan demikian dan kemudian Tuhan memberkati Yakub. Satu bangsa jadi, satu bangsa yang diberkati, bermula dari seorang penipu yang bergumul dengan kehidupannya sampai pada titik terendahnya dan kemudian dia bergumul dengan Tuhan, tidak melepaskan Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Satu bangsa yang dikenal sampai saat ini, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pikiran saya rindu satu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang memberkati orang lain. Sampai pada titik di mana kita orang bilang apa? Sota plaka-plaka orang Manado bilang. Sudah rebah, sudah tidak kuat untuk berdiri. Tapi kalau kita masih pegang Tuhan, Tuhan bisa tolong.
Di saat kondisi di mana kita mungkin saat ini masih aman-aman, tetapi ketika kita datang di kondisi ada di kondisi sama seperti Yakub, sudah tidak ada yang bisa tolong kita. Kita tidak punya cara lain untuk lepas dari masalah. Kita ada di lumpur di tengah-tengah pergumulan yang besar. Satu-satunya cara ajak Tuhan. Bergumul bersama-sama. Bergumul dengan Tuhan. Sabat depan kita akan mengikuti akan perjamuan. Cerita ini menggambarkan bagaimana kemudian pengampunan daripada Tuhan membawa perubahan di dalam hidup. Bagaimana kemudian seorang yang kemudian dia menyerahkan diri untuk mengampuni dan meminta ampun menjadi bagian daripada kita untuk mempersiapkan diri mengikuti akan perjamuan. Perjamuan bukan hanyalah satu kegiatan di mana kita basuh kaki, di mana kita makan dan minum anggur dan roti. Tetapi adalah satu waktu di mana perubahan hidup harus terjadi. Kita mulai dari sekarang di mana kita meyakinkan bahwa Tuhan, saya mau menjadi pemenang dalam kehidupan saya. Saya mau menjadi orang yang bisa diberkati oleh Tuhan. Saya mau menjadi satu bagian dari satu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya lewat kisah daripada Daud ini, pengalaman yang ketika dia dibaharui secara spiritual. Walaupun dia tahu bahwa di dalam kelemahan yang ada, dia tidak bisa lupakan. Dia tetap akan membawa kelemahan dalam pergumulannya. Dia mengalami pincang. Dia merasakan itu selama dia hidup. Tetapi dia menjadi orang yang diberkati. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu seperti apa. Tetapi satu yang pasti ketika kita diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Yakub, akhirnya dia menyampaikan kesaksian. Bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita semua. Hanya Kau Tuhan. Nah, hanya Kau Tuhan. Ya. Saya mau untuk kita semua sama-sama menyanyikan akan lagu ini. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu sempurna. Hanya Kau Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan akan berada di situasi tersulit dalam kehidupan. Mari kita berdiri, datang di altar Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa pengalaman hidup yang dilalui oleh Yakub akan kita jalani juga. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan juga yang akan pimpin. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kalau kita pegang erat Tuhan dalam kehidupan kita, selesai. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kalau Anda meyakini, siapa yang meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kita, berdiri depan kita berdoa, bergumul sama seperti Yakub dan percaya janji Tuhan bagi kita semua. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku
Bapak Ibu sekalian, kalau ada pergumulan Bapak Ibu, mungkin ini waktunya Bapak Ibu berada di Sungai Yabok Bapak Ibu sekalian. Di mana Bapak Ibu ingin agar ini menjadi waktu di mana Tuhan memulihkan semua. Di mana Tuhan memberikan kemenangan. Yang mau berdoa bersama-sama, kalau bisa berdiri di depan, kalaupun tetap di tempat duduk sambil berdiri tidak mengapa. Satu yang saya mau tekankan di dalam firman Tuhan di saat ini. Kita harus percaya bahwa keadaan itu tidak mengubah Tuhan. Tuhan yang mengubah keadaan. Bahwa masalah itu tidak sebesar daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Harusnya demikian. Dan kalau sampai saat ini kita tidak bisa menemukan jalan keluar dengan kepintaran kita, dengan koneksi kita, dengan hal-hal lain yang biasa kita gunakan, kiranya saat ini kita bisa bergumul bersama Tuhan dan mendapat kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Kami berdiri di atas kaki kami yang lemah saat ini ya Tuhan. Dengan permasalahan kehidupan yang kami pikul. Sebagai pribadi, keluarga dan jemaat. Di saat ini mungkin ada umat-umat Tuhan yang sementara menghadapi kondisi seperti Yakub. Ada hal yang kami rindukan terjadi, tetapi ada masalah yang sementara ada di depan kami. Kami harus maju ya Tuhan sebagai umat Tuhan. Tetapi kami memiliki masalah yang besar ini. Maukah Engkau datang menolong kami Bapa di sorga? Maukah Engkau datang dalam pergumulan kami yang ada saat ini? Apakah waktu ini waktu yang telah Engkau izinkan terjadi untuk kami tiba di Sungai Yabok kami masing-masing? Tuhan, pertolongan hanya datang daripada Engkau saja. Kami percaya di saat kami bergumul, mungkin untuk beberapa orang yang kami gumuli saat ini, yang berhubungan dengan rencana kehidupan kami. Kami mau menyebutkan nama mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengutus malaikat-Mu untuk berbicara kepada mereka. Menggetarkan hati mereka ya Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara saat ini. Di dalam segala kelemahan kami, tunjukkanlah bahwa Engkau bekerja. Sehingga kehidupan kami, masa sulit kami, akan menjadi alat bakar kami. Untuk menjadi kesaksian di waktu-waktu mendatang. Sama seperti Yakub. Kami bawa pergumulan kami, keluarga kami, segala sesuatu yang kami miliki ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kami bawa nama-nama orang yang kami mau untuk Tuhan menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk segala pergumulan yang kami hadapi. Kirimkanlah malaikat-Mu Bapa di surga. Terjemahkan apa yang tidak mereka mengerti. Terjemahkan akan pergumulan kami kepada mereka. Bekerjalah ya Tuhan saat ini. Di waktu ini. Apapun keadaan kami. Terpincang-pincang dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami mau melihat karya Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam hikmat bijaksana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Lagu tutup.
kita berdoa. Bapa yang bertahta di kemuliaan kerajaan surga, terima kasih banyak. Kami mengakhiri ibadah kami dengan meyakini bahwa Tuhan akan memimpin kami. Dan kami akan setia menurut akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena satu-satunya rencana yang terbaik adalah berasal daripada Tuhan saja. Tuhan, Kau berkati anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan. Di dalam pertumbuhan mereka, secara fisik, mental, kerohanian, dan sosial mereka, kiranya Tuhan menolong mereka. Tempatkan mereka di dalam lingkungan yang akan membangun iman kerohanian mereka, akan menolong mereka memiliki karakter kepribadian yang baik. Tuhan kiranya juga memberkati para orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, oma dan opa, agar memiliki visi dan misi yang sama, membangun karakter anak-anak kami untuk menghormati orang tua, percaya kepada Tuhan, dan juga berguna bagi masyarakat. Kami berdoa Bapa di surga untuk anggota jemaat yang ada dengan segala pergumulan, segala harapan yang kami bawa kepadamu dari waktu ke waktu. Kami percayakan ke dalam hikmat bijaksana Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, memberikan manfaat dan dampak yang baik dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat kami. Dan terus ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan jadikan kami terang bagi orang lain, jadikan kami garam untuk memberikan pengaruh yang baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat kami, biarlah Engkau menolong memberkati, melewatkan masa-masa kritis dalam kehidupan berjemaat kami. Dengan cara Tuhan saja kami mau melihat mujizat dan menyaksikan itu dalam perjalanan kehidupan jemaat kami. Dan kami bisa memberikan juga dampak atau melakukan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk pemilik gedung Lembaga Alkitab Indonesia ini. Dan semua yang berkontribusi dalam jemaat ini Bapa di surga. Engkau perhatikan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk negara kami, Tuhan tolong dan Tuhan lindungi, Tuhan berkati para pemimpin yang ada. Sehingga kesejahteraan bangsa atau kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Ketika kami pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, biarlah kami diberkati dan dimampukan untuk menjaga kesucian Sabat. Dan sepanjang minggu berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kami semua. Kami minta janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman-Mu. Ketika Engkau berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh menyertai engkau sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh berkat dan sejahtera. Haleluya. Amin.
Ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Sebelum mungkin Pak Ketua Dekseranta ada pengumuman, saya mau mengingatkan untuk Youth Mount Sinai, sore ini kita akan membagikan takjil, namun sebelumnya kita akan mempersiapkannya dulu, jadi jangan kemana-mana karena kita agak sedikit, jadi tolong jangan kemana supaya nggak usah dipanggil-panggil lagi. Lanjutnya mungkin ada pengumuman. Baik, terima kasih. Pengumuman kita untuk Rabu malam yang diadakan tanggal 19 ya. Di tempat ini, karena kemarin mundur, jadi untuk Rabu malam besok kita ada di tempat ini untuk offline, Rabu malam. Tanggal berapa tuh? 26. Tanggal 26, tak kira 16, salah ya, kurang 10. Tanggal 26 Rabu malam yang boleh datang, tolong datang di tempat ini. Kita akan, karena cuma 1 bulan 1 kali di tempat ini untuk Rabu malam. Dan nanti berikutnya masih online ya. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita sudah bisa lancar untuk beribadah tiap Rabu malam di tempat ini. Untuk Sabat besok kita seperti biasa, dan Sabat besok habis makan siang kita nanti ada rencana sore ada perjamuan. Jadi Sabat besok ada perjamuan kursi tempat ini. Jadi rencana diumumkan 5 jam 5, itu ada jam 5 sore. Tapi kalaupun bisa kita bikin lebih cepat karena banyak ada permintaan untuk mungkin jam 3 atau jam 4. Kita lihat situasi untuk Sabat besok. Supaya kalau memang mau ada acara pemuda, mungkin setelah itu bisa sampai tutup Sabat. Itu aja dari kami, dan tadi sudah diumumkan anak muda sebentar ada apa? Bagi-bagi takjil di depan. Di depan situ tadi mungkin barang-barang baru mau dibungkus-bungkus kali ya sekarang ya. Itu habis makan. Terima kasih. Langsung doa makan ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih berkat Tuhan kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk lebih setia kepadamu sebagaimana yang sudah disampaikan. Biarlah kita menjadi Israel-Israel rohani. Terima kasih Tuhan, di belakang sana tersedia makanan dan minuman, biarlah Engkau memberkati terlebih dahulu. Supaya makanan ini menjadi berkat bagi kami bila mana kami memakannya. Berkati mereka yang telah menyiapkan dan menyumbangkan makanan ini Tuhan, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih atas berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ucapkan selamat Sabat 2 kali, Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Selamat Sabat, selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati.